Asini rohama dihamu dohot dame sian Tuhan debata amata dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Saya akan membacakan untuk kita sekalian begini firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu di dalam kehidupan kita akan banyak hal yang kita hadapi. Banyak tantangan, pergumulan, dan bahkan sakit penyakit yang kita telah lalui. Mari kita mengingat bagaimana kita boleh menjalani setiap proses itu dengan baik. Ketika kita berada dalam pergumulan, ketika kita berada dalam pencobaan, ketika kita menghadapi sakit yang sangat berat, bahkan sampai ada di antara kita yang mungkin nyawa menjadi taruhannya. Mereka berjuang untuk bagaimana boleh sembuh dari sakitnya. Mereka berjuang untuk bagaimana memperoleh kesembuhan. Karena dokter atau tim kesehatan memvonis dirinya bahwa umurnya sudah tidak panjang lagi. Ketika kita diperhadapkan dengan hal tersebut, maka kita merasakan bahwa diri kita ini sudah tidak mampu dan tidak berdaya. Dan ketika dikatakan untuk mendapatkan kesembuhan atau kesehatan itu, maka harus ada pengorbanan, yaitu uang yang banyak. Maka kita seolah-olah hanya berpengharapan pada hal itu saja. Dengan kata lain, kita lupa bahwasanya Allah telah memberikan kepada kita Yesus Kristus
sebagai kehidupan yang baru bagi kita, yang memberikan pengharapan yang pasti bagi kita. Kehidupan orang Kristen yang seharusnya jatuh dan tidak mendapatkan keampunan dosa akibat perbuatannya, namun melalui rahmat dari Yesus Kristus yang kita peroleh, maka kita mendapatkan kesempatan. Ketika pengharapan, iman, dan kepercayaan ini boleh tetap bertumbuh dan berbuah kepada Allah dan setia mengikuti Yesus, maka setiap pencobaan itu, sakit penyakit itu, kita akan diberikan pertolongan dari Dia, sumber kehidupan. Dengan rahmat-Nya yang besar seperti kehidupan yang baru yang sudah dinyatakan kepada kita, pada hari ini Rasul Paulus ingin menyuarakan kepada kita agar kita juga mengucapkan terpujilah Allah. Mari kita bayangkan Bapak Ibu bagaimana penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Setiap sakit penyakit, pergumulan, pencobaan yang kita hadapi, dan juga perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang membawa kita jatuh ke dalam dosa yang seharusnya kita ini tidak layak dan patut mendapatkan hukuman dari Allah, tetapi karena begitu besar kasih karunia Allah kepada kita, maka Ia mengutus anaknya yang tunggal untuk hidup bersama-sama kita. Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan juga Ia bangkit dari antara orang mati. Ia memberikan kepada kita suatu kehidupan yang penuh pengharapan, memberikan kehidupan yang baru. Pada saat ini firman Tuhan ingin mengajak kepada kita untuk tetap senantiasa menaikkan pujian bagi Allah, mengucap syukur dalam segala hal, dan tetap senantiasa setia mengikut Yesus dalam kehidupan kita. Terlebih kita sebagai orang yang percaya. Kehidupan baru yang telah diberikan kepada kita pada saat ini tentunya harus disambut dan kita syukuri melalui pujian, doa, dan ucapan syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa mengucap syukur, berdoa kepada Allah. Setiap pagi kita boleh terbangun dari tidur kita untuk merasakan kembali kekuatan, kesehatan, dan nafas kehidupan. Dan kita meminta pertolongan yang daripada Tuhan, agar kegiatan pekerjaan kita dalam satu hari boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita boleh mengerjakannya dengan baik. Dan hingga pada malam hari kita akan beristirahat, kita kembali mengucap syukur kepada Allah, berdoa, dan senantiasa bersukacita atas segala hal yang Allah berikan bagi kita. Hidup kita sangat berharga karena melalui penebusan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita tetap senantiasa setia kepada Dia, kepada Allah, kepada Yesus Kristus, dan memohon agar Roh Kudus senantiasa menyertai kita untuk memberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar kita boleh melihat dan merasakan kehendak dan berkat-berkat Allah dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita juga boleh mensyukuri di mana negara kita juga, Indonesia yang kita cintai, boleh merayakan kemerdekaannya. Hal ini boleh kita syukuri karena penyertaan Tuhan juga boleh ada di tengah-tengah negara Indonesia ini. Biar kiranya penyertaan Tuhan senantiasa berada pada pimpinan-pimpinan negara kita,
mulai dari tingkat tertinggi sampai terendah, agar mereka juga boleh memberikan kepada kita damai sejahtera kesejahteraan, dan Allah senantiasa memberkati setiap masyarakat yang ada di negara kita ini, agar semuanya memperoleh kehidupan yang baru dan bersukacita dalam kehidupannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Syukur bagimu ya Tuhan, buat pada pagi hari ini kami boleh merasakan nafas kehidupan. Kembali kami boleh merasakan kesehatan yang daripada Tuhan, dan boleh melanjutkan aktivitas pekerjaan kegiatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami memohon biarlah kiranya Tuhan yang menyertai kami pada satu hari ini. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini, di mana boleh merayakan kemerdekaan. Mari Tuhan yang senantiasa mengajari kami untuk bersyukur, agar negara kami boleh tetap semakin maju dan semakin tetap mengucap syukur kehadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati setiap pemimpin negara kami, mulai dari tingkat tertinggi sampai terendah ya Tuhan. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar para pemimpin negara kami boleh bekerja dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari juga Tuhan yang membebaskan, memerdekakan kami dari setiap pergumulan kami, agar kami boleh benar-benar merasakan penyertaan Tuhan, dan kami boleh senantiasa bersukacita, mengucap syukur dalam segala hal. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji termuliakanlah nama-Mu hari ini, esok sampai selamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.